Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari salah satu kelompok dari kelas C S1 Informatika Fakultas Ilmu Komputer ingin mempresentasikan tentang proyek charter aplikasi kami bernama Sinan. Dalam kelompok kami terdapat 5 anggota, yaitu adalah Muhammad Faras Al-Akbar Amal dengan NIM terakhir 095, dengan saya Yesaya Indrianto dengan NIM terakhir 101, dengan Muhammad Fadli Muti dengan NIM terakhir 105. Selanjutnya ada Citra Ramawati Ratu Pertiwi dengan NIM terakhir 110, serta yang paling terakhir adalah Sudarma Yudo Prayitno dengan NIM belakang 122. Di sini terdapat 9 pokok pembahasan yang akan kami bicarakan. Yang pertama adalah goals, yang berarti ada tujuan aplikasi kami. Kedua adalah domain. Ketiga adalah stakeholders. Keempat adalah business rules. Kelima adalah operating environment. Keenam adalah functional requirement dan non-functional requirement. Kedelapan adalah high level design. Dan yang terakhir adalah UI UX. Yang pertama ada goals. Untuk tujuan aplikasi ini adalah untuk mempermudah proses transaksi antara pembeli besi bangunan dan penjual atau distributor besi bangunan dengan menggunakan sistem aplikasi marketplace berbasis Android. Selain itu, memudahkan distributor besi bangunan yang berada di luar pulau untuk membeli besi melalui aplikasi ini, lalu dapat memudahkan untuk melihat ongkos kirim untuk di berbagai tempat yang akan dituju, dan menyediakan panduan yang jelas dan terstruktur mengenai bagaimana sistem penjualan besi bangunan berbasis web atau Android ini bekerja. Lalu yang kedua ada domain, berisi informasi dan panduan yang relevan untuk setiap pihak yang memiliki kepentingan pada aplikasi. Yang pertama ada pengembang. Dokumen ini akan memberikan panduan penting bagi pengembang perangkat lunak dalam memahami persyaratan fungsional, tujuan, teknis dari aplikasi website ini. Informasi dalam dokumen ini akan digunakan pengembang dalam merancang, mengembangkan, menguji, dan memelihara aplikasi tersebut. Lalu yang kedua ada manajer proyek. Dokumen ini akan membantu manajer proyek untuk memahami lingkup proyek, tujuan, dan persyaratan teknis yang harus dipenuhi, sehingga dapat membantu manajer proyek dalam membuat perencanaan proyek, memantau kemajuan proyek, alokasi sumber daya, dan mengambil keputusan yang berhubungan dengan jadwal dan anggaran proyek. Lalu yang ketiga adalah staf pemasaran. Dokumen ini akan memberikan informasi mengenai aplikasi, manfaat yang diperoleh, dan fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi. Ini akan membantu staf pemasaran dalam merancang strategi pemasaran yang efektif, seperti kampanye iklan, promosi, dan kegiatan pemasaran lainnya yang dengan tujuan untuk menarik pengguna. Terus selanjutnya ada pengguna atau user. Dokumen ini akan memberi informasi terkait aplikasi dan panduan yang jelas kepada pengguna tentang tata cara penggunaan aplikasi. Ini akan membantu pengguna memahami cara menggunakan aplikasi, mengenal dan mengoptimalkan fitur-fitur yang disediakan, dan memahami manfaat yang dapat diperoleh dari aplikasi ini. Lalu ada penguji. Dokumen ini akan memberikan panduan dasar bagi tim penguji. Panduan tersebut akan membantu mereka dalam mengidentifikasi persyaratan pengujian, rancang skenario pengujian, dan memastikan bahwa aplikasi beroperasi sesuai dengan harapan serta memenuhi semua persyaratan fungsional dan teknis yang telah ditetapkan. Yang ketiga, stakeholder. Jadi di gambar ini, berdasarkan gambarnya, aplikasi Sinan ini memiliki 4 stakeholder internal yang terlibat itu. Yang pertama itu pemilik toko, yang kedua staff atau pegawai, yang ketiga gudang, yang keempat user. Oke, yang keempat ada business rules. Yang pertama ada facts, adalah pernyataan yang benar tentang bisnis, yaitu setiap pengguna memiliki kode unik berupa ID pengguna. Setiap barang memiliki kode unik berupa ID barang. Setiap pemesanan memiliki kode unik berupa ID pemesanan. Setiap penjual memiliki kode unik berupa ID toko. Setiap troli memiliki kode unik berupa ID troli. Kemudian yang kedua, constraint, membatasi aksi-aksi yang boleh dilakukan oleh sistem atau user, yaitu pengguna tidak diperbolehkan membuat akun dengan data yang sudah terdaftar sebelumnya. Pengguna belum bisa melakukan pemesanan sebelum menambahkan setidaknya satu barang ke troli. Pesanan tidak akan diproses sebelum
sebelum sudah melakukan pembayaran dan mengisi alamat pengiriman serta metode pembayaran. Pengguna tidak dapat membeli barang dengan jumlah lebih dari stok yang tersedia. Pengguna hanya dapat mengajukan pengembalian barang jika ada cacat atau tidak sesuai dengan deskripsi gambar dengan aturan beberapa bukti dan batasan waktu tertentu. Ketiga, action enablers adalah aturan yang memicu terjadinya beberapa aktivitas di bawah kondisi khusus atau tertentu, yaitu jika ada pendaftar akun kode OTP yang dimasukkan tidak valid, maka pengguna tidak terdaftar dan harus kembali memasukkan kode OTP yang tepat. Jika password yang dimasukkan tidak sesuai dengan password yang didaftarkan, maka akan ada notif password Anda salah. Silahkan coba lagi. Jika password yang dimasukkan kurang atau lebih dari 8 karakter, maka akan ada notif password Anda kurang atau lebih dari 8 karakter. Silakan coba lagi. Jika pada pendaftaran akun dan pemesanan terdapat data yang belum lengkap, maka akan ada notif semua data belum harus diisi. Jika barang yang dicari dalam kolom pencarian tidak ditemukan, maka akan ada tampilan tulisan barang yang dicari tidak dapat ditemukan. Keempat, inference mirip dengan action enablers, yaitu harus terpenuhi kondisi tertentu. Hanya saja perbedaannya jika kondisi benar atau terpenuhi, maka tidak menyebabkan sesuatu akan terjadi, melainkan menciptakan satu fakta atau facts baru atau sepotong informasi baru, yaitu jika pesanan tidak dilakukan konfirmasi atau melakukan pembayaran, pesanan tidak diproses. Jika bukti untuk mengajukan pengembalian barang tidak sesuai dengan ketentuan dan melewati batas waktu yang diberikan, pengembalian barang tidak akan diproses. Kelima, computation merupakan aturan-aturan bisnis yang menentukan komputasi apa yang harus dikerjakan oleh sistem menggunakan formula matematika atau algoritma tertentu, yaitu harga total pembayaran merupakan hasil perhitungan dari harga barang dikali jumlah barang. Berikut merupakan flowchart dari proses bisnis untuk mempermudah gambaran alur kerja aplikasi Sinan. Yang kelima, operating environment. Lingkungan operasi adalah kondisi di mana sistem diharapkan dapat berjalan sesuai dengan fungsi sistem yang telah ditentukan. Dalam aplikasi Sinan membutuhkan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi berbasis Android yang dapat diakses melalui perangkat komputer. Yang kedua, aplikasi diakses menggunakan internet. Yang keenam ada function requirement. Kebutuhan fungsional merupakan penggambaran layanan-layanan yang dapat diberikan sistem kepada pengguna secara mendetail. Berikut merupakan kebutuhan fungsional dalam aplikasi Sinan. Yang pertama, sistem memiliki fungsi login. Yang kedua, sistem memiliki fungsi registrasi atau pengendasaran akun. Yang ketiga, sistem memiliki fungsi melakukan pemesanan jasa, pemesanan besi, bangunan secara online. Yang keempat, sistem memiliki fungsi melakukan perhitungan harga total pembayaran. Yang kelima, sistem memiliki fungsi memilih metode pembayaran, serta melakukan konfirmasi pesanan dan pembayaran. Yang keenam, sistem memiliki fungsi melihat status pesanan serta riwayat yang telah dilakukan. Kemudian yang ketujuh ada non-functional requirement. Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang menitik beratkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Berikut merupakan kebutuhan non-fungsional dalam aplikasi Sinan. Yang pertama ada sistem menggunakan OS Android. Yang kedua UI pada sistem bersifat user-friendly. Yang ketiga sistem dapat diakses dengan smartphone. Yang keempat sistem aktif dan dapat diakses selama 7 hari 24 jam. Yang kelima sistem memerlukan password untuk mengakses aplikasi dan database. Yang keenam sistem memiliki tempat penyimpanan data atau database.
Kemudian yang ke-8 ada high level design. Di sini adalah use case diagramnya. Kemudian ini adalah activity diagram login. Kemudian di sini ada activity diagram pendaftaran akun. Dan di sini ada activity diagram pemesanan dan metode pembayaran. Kemudian di sini juga ada activity diagram penilaian aplikasi. Selanjutnya adalah UI UX. Di sini yang pertama adalah tampilan daftar aplikasi dan yang tengah adalah tampilan login. Yang di kanan adalah tampilan jika lupa password. Selanjutnya yang di kiri ini adalah tampilan home. Yang di tengah adalah tampilan trolley atau keranjang. Yang di kanan adalah tampilan chat. Selanjutnya yang kiri adalah tampilan detail akun dan yang kanan adalah tampilan pesanan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon dimaafkan bila ada kesalahan. Terima kasih.